Ternyata ini caranya supaya sholat kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim semuanya, perkenalkan nama saya Radu Adafa Azafran. Saya adalah mahasiswa di Universitas Tazkiyah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan atau menceritakan kisah-kisah terkait dengan rahasia bagaimana sih orang-orang terdahulu itu, yaitu Nabi dan juga para sahabat itu khusyuk dalam sholat. Itu ya. Nah, ini saya akan bacakan dari kitab atau buku Fadlail Amal karangan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi. Nah, seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke kisah yang pertama. Oke, yang pertama ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW sholat sepanjang malam. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, beritahulah kepadaku sesuatu yang luar biasa dari diri Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW yang pernah engkau lihat, kata seseorang tersebut. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, manakah perbuatan beliau yang tidak luar biasa, katanya. Tapi pernah pada suatu malam beliau berbaring bersamaku. Lalu beliau berkata, sekarang biarkanlah aku beribadah kepada Allah, kata Nabi. Lalu beliau bangun dari tempat tidurnya, lalu mengerjakan sholat. Nah, baru saja selesai sholat, beliau langsung menangis, bercucuran air mata, sehingga air mata tersebut membasahi dadanya. Lalu kemudian beliau ruku, dan kemudian beliau menangis lagi. Dan ketika sujud pun beliau menangis. Dan bangun dari sujud pun menangis. Hingga Bilal radhiyallahu anhu itu datang untuk mengumandangkan azan subuh. Nah, lalu aku berkata, Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis seperti itu? Bukankah engkau orang yang masum? Dan Allah telah berjanji akan mengampuni dosa-dosamu, baik yang akan datang maupun yang sudah lalu, apabila ada. Jawab Nabi Muhammad SAW, tidakkah sepatutnya aku menjadi hambanya yang bersyukur? Lalu beliau bersabda, mengapa aku tidak berbuat demikian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk, atau pada waktu berbaring dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Lalu berkata, ya Rob, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nah, masih banyak riwayat lainnya yang menyebutkan tentang betapa panjang sholat Nabi Muhammad SAW. Demikian lama beliau berdiri sholat sampai kaki beliau bengkak. Dan sebagian sahabat Rasulullah itu berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau susah payah untuk mendirikan sholat, padahal Allah telah mengampunimu? Kata Nabi Muhammad dengan jawaban yang sama, tidakkah sepatutnya aku menjadi hambanya yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil makna atau mengambil kesimpulan bahwa kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan hanya menjadikan sholat itu sebagai suatu kewajiban yang yang kita anggap sebagai hutang, tetapi sholat itu adalah waktu terbaik untuk kita bercerita dengan Yang Maha Kuasa, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia berikan gitu ya, yang telah diberikannya. Seperti itu. Itu kisah yang pertama. Nah, yang kedua, dari kisah kedua ini masih dari kisah Nabi Muhammad SAW
yaitu membaca 6 juz Al-Quran dalam 4 rakaat. Masya Allah. Nah, Auf radhiyallahu an itu bercerita, suatu ketika aku berdua bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah bersiwak dan berwudu, beliau berdiri untuk sholat. Aku pun menyertai Nabi Muhammad untuk sholat. Lalu pada rakaat pertama, Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Baqarah. Apabila menemui ayat-ayat rahmat, beliau akan berdoa sangat lama. Apabila menemukan ayat-ayat siksa Allah, beliau akan berhenti lama untuk berdoa memohon perlindungan dari siksa Allah. Beliau akan berhenti lama untuk memohon perlindungan dari siksanya. Lalu selesai membaca Al-Baqarah, beliau ruku dengan ruku yang sama panjangnya dengan membaca Al-Baqarah tadi. Nah, dalam ruku beliau membaca Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal azama, yang artinya Maha Suci Zat pemilik keperkasaan, kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan. Lalu beliau bersujud yang panjangnya seperti itu pula. Kemudian beliau berdiri pada rakaat kedua dan membaca surat Al-Imran. Demikianlah seterusnya. Beliau membaca satu surat di setiap rakaat. Dalam 4 rakaat, beliau membaca 4 surat Al-Quran. Dapat dibayangkan betapa lama sholat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi di setiap ayat rahmat itu beliau berdoa dan ditambah ruku serta sujud yang lama. Ada kisah lain yang dialami oleh Huzaifah radhiyallahu an saat menyertai sholat Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat membaca 4 surat, yaitu Al-Baqarah sampai dengan Al-Maidah. Faedah yang dapat diambil dari kisah ini, 4 surat yang dibaca tersebut berarti 6 juz, yakni 1/4 Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad SAW membacanya dalam 4 rakaat. Beliau biasa membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, bagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Ditambah lagi, di setiap ayat rahmat dan azab, beliau berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping ruku dan sujud yang panjang juga, kita dapat membayangkan betapa lama Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan sholat 4 rakaat ini. Bahkan beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan Al-Maidah dalam 1 rakaat. Masya Allah. Yang kurang lebih sebanyak 5 juz. 1 rakaat itu 5 juz. Hal ini dapat kita lakukan jika dalam keadaan tenang, jika kita sholat dalam ketenangan, yaitu sebagai pelipur mata kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, pelipur mataku adalah dalam sholat. Nah, kesimpulan dari ayat ini, kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa ketika kita menjadikan sholat itu adalah suatu kenikmatan, bukan suatu suatu hutang gitu ya. Itu seberapa panjang pun ayat yang kita baca, apalagi kita bisa memahami ayat-ayat tersebut ya, itu bakal semakin terasa kenikmatannya. Dan ya mungkin itu cukup sulit, tapi semoga kita semua bisa mencapai titik itu. Nah, itulah kisah kedua. Sekarang kita masuk kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang tidak mempedulikan matanya untuk sholat. Tidak mempedulikan matanya karena sholat. Jadi, suatu ketika sebelah mata Ibnu Abbas ini selalu berair. Lalu seorang tabib datang mengobatinya. Lalu tabib itu berkata, apabila diizinkan, engkau akan kuobati, tetapi engkau harus berhati-hati selama 5 hari. Nah, yang pertama, engkau jangan bersujud di tanah.
engkau jangan bersujud di tanah. Boleh sujud tetapi engkau bersujud di atas kayu yang lebih tinggi. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menjawab, tidak mungkin. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya, walaupun hanya 1 rakaat. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa sengaja meninggalkan 1 rakaat saja, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah sedang murka. Riwayat Durrul Mansur. Nah, faedah yang dapat diambil dari kisah ini adalah secara syariat, agama memperbolehkan sholat seperti itu jika dalam keadaan terpaksa. Maksudnya tadi kan Ibnu Abbas itu sedang dalam keadaan sakit ya. Nah, itu walaupun ada yang memperbolehkan. Nah, perbuatan seperti itu tidak termasuk meninggalkan sholat. Tapi karena semangat para sahabat, dalam hal ini Ibnu Abbas dalam mengikuti ajaran Nabi, gitu ya, ajaran Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu an merasa lebih baik matanya tidak sembuh daripada harus meninggalkan sholat 1 rakaat pun. Nah, lalu para sahabat sanggup mengorbankan dunia dan isinya itu agar dapat menjalankan sholat sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keadaan kita sekarang, tanpa rasa malu, kita beralasan agar bisa mempermudah sholat. Dalam arti, misal cuman pilek atau batuk atau mungkin paling parah demam, kita tidak ke masjid, tidak mengutamakan sholat berjamaah. Padahal pada zaman Nabi, ya sahabat tadi, beliau Ibnu Abbas itu rela matanya tidak disembuhkan, tidak sembuh demi untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Nah, lalu padahal ketika di medan mahsyar barulah akan diketahui hakikat sebenarnya dari ucapan beliau. Apakah yang dapat kita perbuat? Nah, itulah sepenggal kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang tidak mempedulikan matanya karena sholat. Nah, jadi 3 kisah tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa sholat itu adalah sebetulnya sebagai nikmat. Sholat itu sebagai jalan komunikasi kita terhadap Sang Pencipta, terhadap Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita beribadah, kita harus mencari alasan mengapa kita harus ibadah, sehingga ibadah kita dalam hal ini sholat itu akan menjadi lebih khusyuk, akan menjadi lebih bermakna. Salah satunya tadi yang dicontohkan Nabi, sholat itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah, gitu ya, terhadap apa yang telah diberikan Allah. Lalu dan kita bisa mencontoh semangat para sahabat juga terkait dengan melaksanakan sholatnya, terkait dengan melaksanakan ibadahnya. Contoh tadi Ibnu Abbas radhiyallahu an yang tidak peduli matanya itu gak sembuh pun gak apa-apa gitu, asalkan dia tidak meninggalkan sholat. Seperti itu. Jadi itulah Sobat Muslim terkait dengan kisah-kisah atau rahasia para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW dalam meraih kekhusyuan dalam sholat gitu. Dan semoga apa yang dicontohkan dan apa yang tadi saya ceritakan, kisah-kisah dari Nabi Muhammad dan juga para sahabat di kitab Fadlail Amal ini itu menjadikan kita lebih semangat, lebih termotivasi untuk menjalankan ibadah, ya, khususnya dalam mengejar kekhusyuan dalam sholat. Gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dalam pembacaan cerita tadi ya, pembacaan kisah tadi. Semoga sobat-sobat Muslim bisa mengambil manfaat dari walaupun sedikit dari kisah ini.
kasih and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.